Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Seraya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya, hidayah taufiknya, sehingga kita masih diberikan kelapangan, diberikan rezeki dan diberikan ketaatan sehingga bisa melaksanakan salat Jumat jamaah ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, hadirin as'adakumullah. Hari ini kita hidup di dua masa berbeda. Yang pertama di dunia nyata, dan ada kita hidup yang namanya di dunia maya atau dunia media sosial. Bahkan sedikit di antara kita lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia maya dibanding dengan dunia nyata. Kita lebih kenal, lebih banyak teman-teman, saudara-saudara yang berada di dunia maya dibanding kenal dengan tetangga sendiri. Kita lebih dekat dengan apa yang ada di platform dunia maya dibanding dengan bahkan keluarga sendiri. Bahkan seringkali kita asik memegang handphone, berselancar di dunia media sosial, tapi lupa akan anak dan istri kita. Hari ini itulah kenyataannya. Kita ada di dunia media sosial. Yang media sosial ini banyak juga manfaatnya. Bisa menghubungkan dunia. Bagaimana kejadian di Amerika sana bisa diketahui dalam ukuran detik. Bisa juga kemudian hari ini menjadi dunia lapangan kerja. Bagaimana lapangan kerja dengan hanya satu klik saja. Bisa jadi kemudian menjalin silaturahim terhadap saudara-saudara kita yang sudah hilang kabarnya, dihubungkan dengan media sosial. Kemudian media sosial juga bisa berfungsi sebagai edukasi, di mana hari ini seluruh edukasi bisa sampai ke pelosok gara-gara media sosial. Dan ini sebagian manfaat di antara adanya media sosial. Yang paling jelas menjauhkan atau mendekatkan yang jauh. Tapi sementara kalau orang bilang media sosial ini menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Di balik tadi sisi positif dari kehadiran media sosial, kita bisa berkomunikasi, bisa mengedukasi, bisa juga kemudian lapangan kerja di sana.
Tapi awas, ada sisi negatif dari dunia media sosial sendiri. Ada berbagai kejahatan dengan modusnya yang hari ini menggunakan media sosial. Kalau dulu kejahatan antara pelaku dan korban itu harus bertemu, hari ini kadang pelaku kejahatan bisa di balik layar tanpa diketahui oleh korbannya. Bahkan tidak sedikit kemudian hari ini berbagai macam korban judi online, berbagai macam korban pemerasan, korban asusila, korban perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini dikarenakan gara-gara tidak cerdasnya kita menggunakan media sosial. Ini sisi negatif dari sisi-sisi positif yang lainnya. Dan ini kita harus cerdas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, sayaqulu 'alan nasi sanawatun khada'at, akan datang satu masa tahun-tahun penuh tipu daya, yukadzibu biha as-sadiq wa yusaddiqu biha al-kadzib, di mana tahun itu yang jujur dikatakan pendusta, sementara yang berdusta dia katakan sebagai orang yang jujur. Wa yuta'ammalu bihal kha'in wa yukhawwinu bihal amin, yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, sementara para pengkhianat diberikan jabatan dan kepercayaan. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, pada saat itu banyak bicara siapa ar-ruwaibidah. Qila wa marwaibidah ya Rasulullah, dikatakan siapa itu wahai ruwaibidah ya Rasulullah? Ar-rajulu tafih ala amril ammah, lelaki bodoh yang mengurusi terkait tentang urusan-urusan umum. Berkaitan hadis itu dengan media sosial hari ini, kita lihat fenomenanya, siapapun bisa komentar di media sosial, sehingga permasalahan atau satu kebenaran di media sosial bukan lagi kebenaran yang absolut, bukan lagi kebenaran yang hakiki, tapi kebenaran ditentukan dengan banyaknya opini, kebenaran ditentukan dengan banyaknya followers, kebenaran ditentukan dengan banyaknya pengikut, sehingga nilai-nilai kebenaran menjadi pragmatis. Inilah bahayanya hari ini dengan media sosial, di mana orang menciptakan opini, di mana orang menciptakan asumsi, sehingga kebenaran menjadi semu, orang kehilangan standar kebenaran itu, dhallu wa adallu, sehingga akhirnya sesat dan menyesatkan. Dan bisa saja dengan media sosial ini satu negara bisa menjadi bubar. Kenapa? Karena mudahnya orang mencari-cari, mudahnya orang mengkonsumsi tanpa mensering terlebih dahulu. Padahal Islam mengajarkan hati-hati. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepadamu satu berita dari orang-orang fasik, maka klarifikasilah. Tidak boleh sembarangan kita menerima berita, apalagi men-share berita. Rasulullah mengingatkan kepada kita, kafa bil mar'i isman ayyuballigha ma sami'ahu, cukuplah bagi seseorang itu dosa menyampaikan apa yang setiap dia dengar. Dia sampaikan lagi tanpa klarifikasi, dia sampaikan lagi tanpa menuliskan sumbernya. Dan hari ini berbagai macam berita-berita itu menjadi seolah-olah tidak terklarifikasi. Akhirnya umat bingung, bahkan kemudian banyak fitnah sana sini, sehingga bisa mengancam keutuhan sebuah negara. Maka hati-hati. Islam mengajarkan kehati-hatian dalam menerima sebuah berita. Dulu ada ilmu tahammul wal ada. Kenapa ada hadis, ada Al-Quran? Karena ada riwayat yang jelas, karena ada kehati-hatian dalam menerima sebuah berita. Ketika berita itu disampaikan oleh orang fasik, ketika berita itu disampaikan oleh orang yang kurang hafalannya, ketika berita itu disampaikan oleh orang-orang yang bermaksiat, maka bisa jadi berita itu tertolak. Maka hati-hati dengan sebuah berita, terutama hari ini yang sebagian besar media sosial menjadi tuntunan bagi kita, bukan hanya sebatas tontonan. Hadirin ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Maka Islam sudah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula.
Janganlah engkau berpegang sesuatu dan engkau tidak punya pengetahuan tentangnya. Seandainya itu belum jelas, hati-hati. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran kalian, wal basar, penglihatan kalian, wal fuad, hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita ketik, apa yang kita share, apa yang kita komentari, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari ini bulan Ramadan, yang saum itu sendiri kita menahan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga bagaimana kita menahan bicara, menahan mengomentari sesuatu yang tidak penting, menahan sesuatu yang memang tidak membawa kita kepada kebaikan. Itu juga dari kebaikan umat Islam. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Maka hati-hati kita dengan dunia media sosial. Sudah jelaslah, terkadang sebagian besar waktu kita dihabiskan di dunia media sosial dibanding dengan dunia nyata. Betapa banyak keluarga yang kehilangan sosok ayahnya karena ayahnya terlalu sering berseluncur di media sosial. Betapa banyak keluarga yang kehilangan sosok anaknya ketika anaknya sudah tidak mau lagi dipanggil oleh ibunya. Betapa banyak keluarga yang kehilangan sosok ibunya, yang ibunya sendiri terlalu sibuk di media sosial. Sehingga pada akhirnya Islam sudah menuntun kepada kita bagaimana cara kita bersikap terhadap satu benda yang hari ini kemudian lahir di zaman kita, sehingga bisa membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.